Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ketemu lagi pada video pembelajaran persamaan diferensial pertemuan keempat ya. Kali ini kita membahas tentang persamaan diferensial linear, persamaan diferensial Bernoulli dan trayektori. Baik, langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu persamaan diferensial linear. Bentuk umum persamaan diferensial linear orde pertama itu bentuknya seperti ini, teman-teman. Y aksen ditambah PY sama dengan Q, dengan P dan Q merupakan fungsi dari X. Langsung saja kita ke contoh soalnya, teman-teman. Tentukan penyelesaian umum persamaan diferensial dy per dx sama dengan x kuadrat ditambah 2y per x. Nah, dy per dx itu bisa kita rubah menjadi y aksen sama dengan x kuadrat ini di soal bisa kita coret dengan x menghasilkan x saja, kemudian ditambah 2 per x y menjadi aksen kita pindahkan ke ruas kiri menjadi min 2 per x y sama dengan x, maka didapat p nya itu min 2 per x dan q nya yaitu sama dengan x. Kemudian kita integralkan dengan rumus kemarin kita sudah belajar ya, persamaan diferensial eksak, dimana e pangkat integral p dx sama dengan p nya itu kan kita ketahuin ya, min 2 per x. Jadi e min integral 2 per x dx sama dengan e min 2 ln x dan sama dengan kita peroleh 1 per x kuadrat. Kemudian itu tadi kan yang positif, kemudian kita cari integral yang negatif. E pangkat minus integral p dx sama dengan e pangkat min integral min 2 per x dx sama dengan e pangkat 2 ln x, kita peroleh menjadi x kuadrat. Udah, kemudian kita masukkan ke rumus ya, teman-teman. Y sama dengan e pangkat min integral p dx dikali dengan e pangkat integral p dx dikali q dx ditambah c. Y sama dengan integral dari e pangkat integral min integral p dx kan kita peroleh ya, x kuadrat dikali dengan 1 per x kuadrat dikali x dx ditambah c. Udah teman-teman udah tahu ya, 1 per x kuadrat itu dari integral e pangkat integral p dx. Kemudian q nya kan tadi kita ketahuin x ya. Kemudian y sama dengan x kuadrat, ini bisa kita coret kita peroleh 1 per x dx ditambah y c. Kemudian kita peroleh y sama dengan x kuadrat ln x plus c, gitu ya, teman-teman. Nah, untuk materi yang kedua ini persamaan diferensial Bernoulli. Bentuk umum pada persamaan diferensial orde 1 dapat dinyatakan dalam bentuk dy per dx ditambah pxy sama dengan qxy pangkat alpha. Dengan alpha ini harus bilangan real dan alpha tidak boleh sama dengan 0, maka dapat dikatakan persamaan diferensial Bernoulli. Jadi persamaan diferensial Bernoulli ini membedakan hanya pangkatnya, ada alpanya, ada pangkat alpha. Untuk menentukan solusi persamaan diferensial Bernoulli, maka terlebih dahulu kita mereduksinya menjadi persamaan diferensial linear dengan mensubstitusikan y pangkat 1 min alpha sama dengan z. Contoh soal. Selesaikan persamaan diferensial berikut ini. Y aksen ditambah y per x sama dengan xy kuadrat. Dari soal kita ketahuin ya bahwa alfanya itu 2. 2 itu dari mana? Dari sini. Dari pangkat xy ya. Jadi bisa kita peroleh y-nya itu min 1. Kenapa min 1? Kita ingat bahwa sebelumnya y ini harus pangkat 1 dikurang alpha, sedangkan alpanya kita kan tadi 2 ya, teman-teman. Jadi 1 dikurang 2 menjadi y pangkat min 1 sama dengan z, atau y sama dengan 1 per z.
Nah, kemudian kita masukkan ke dalam dy per dx nya. Dy per dx nya kita sama dengan kan d, y nya kan 1 per z per dx sama dengan diperoleh untuk pembilangnya itu kita samakan menyebut ya, diperoleh min 1 per z kuadrat dikali dz per dx. Nilai y kita peroleh tadi 1 per z dan dy per dx kita substitusikan ke dalam persamaan diferensial soalnya tadi. Y aksen ditambah y per x sama dengan xy kuadrat. Y aksennya berapa? Y aksennya tadi kita peroleh min 1 per z kuadrat dz per dx ditambah y nya itu kan 1 per z, kita kalikan dengan x penyebutnya, jadi 1 per zx sama dengan x dikali y nya 1 per z kuadrat. Nah, karena ruas kanan dan ruas kiri dikalikan dengan min z, kita peroleh dz per dx. Min z per x sama dengan min x. Nah, ini sudah menjadi bentuk persamaan diferensial linear. Setelah menjadi bentuk persamaan diferensial linear dengan px nya kita peroleh min 1 per x dan qx nya min x, kita selesaikan persamaan tersebut ke dalam persamaan diferensial linear. Z sama dengan e pangkat min integral px dx dalam kurung integral qx e pangkat integral px dx dikali dx plus c. Z sama dengan, kita masukkan e pangkat min integral min 1 per x dx dalam kurung integral min x dikalikan dengan e pangkat integral min 1 per x dx dikali dx plus c. Nah, kemudian kita peroleh ya e pangkat min integral min 1 per x dx itu x. Kemudian yang dalam kurung itu kenapa bisa menjadi min x? Karena hasil dari integral hasil dari e pangkat integral min 1 per x itu sama dengan x. Jadi ketika min x dibagi x itu akan menghasilkan min 1 atau min x dx plus c. Nah, kemudian z sama dengan x dalam kurung min x ditambah c. Integral dari min x itu kan x, min x. Nah, kemudian kita kalikan z sama dengan min x kuadrat ditambah cx. Ingat bahwa y sama dengan 1 per z, maka 1 per y sama dengan z nya kan tadi min x kuadrat ditambah cx, jadi diperoleh y sama dengan min 1 per min x kuadrat plus cx. Jadi solusi umum persamaan diferensial pada soal ini adalah y sama dengan min 1 per min x kuadrat plus c. Baik, untuk materi yang ketiga yaitu trajektori. Trajektori merupakan suatu kurva yang memotong setiap anggota dari suatu rumpun kurva dan sebaliknya, sehingga sudut tetap dinamakan trajektori dari rumpun itu atau trajektori ortogonal. Trajektori dibagi menjadi dua, yaitu trajektori ortogonal dan trajektori isogonal. Trajektori ortogonal bila dinamakan trajektori ortogonal, integral kurva dari persamaan diferensial adalah trajektori ortogonal dari rumpun integral kurva. Dalam koordinat polar, integral kurva dari persamaan diferensial adalah trajektori ortogonal dari integral kurva. Kemudian trajektori isogonal, integral kurva dari persamaan diferensial adalah trajektori isogonal dengan sudut setiap trajektori dari rumpun integral kurva. Langkah-langkah menentukan trajektori yaitu yang pertama, bila trajektori ortogonal dilakukan pergantian dy per dx dengan min dx per dy pada persamaan diferensialnya. Bila trajektori isogonal dengan sudut tetap alfa, maka lakukan pergantian dy per dx dengan dy per dx min tan alfa per 1 plus dy per dx pada persamaan diferensialnya. Bila trajektori alfa sama dengan 45 derajat, maka lakukan dy per dx dengan dy per dx min 1 per 1 plus dy per dx pada persamaan diferensialnya. Bila trajektori dalam koordinat polar, maka lakukan pergantian dr per d theta dengan
min r kuadrat dr per d theta. Contohnya, tentukan trajektori ortogonal dari rumpun kurva 2x kuadrat ditambah 2y kuadrat sama dengan lambda. Penyelesaiannya kita rubah dulu. 2x kuadrat ditambah 2y kuadrat sama dengan lambda menjadi 2x ditambah 4y dy per dx sama dengan 0. Kemudian kita ganti menjadi 2x ditambah 4y min dy per dx sama dengan 0 menjadi 2x dy min 4y dx sama dengan 0. Dengan faktor integrasinya yaitu 1 per xy aksen persamaan diferensial tereduksi menjadi, karena kan 2x dy min 4y dx itu kan belum tereduksi ya, jadi kita harus integrasikan agar tereduksi. 1 per xy dikali 2x dy min 4y dx sama dengan 0. Nah, 2x ini dikali dengan 1 per xy menghasilkan 2 per y dy min 4y dx dikali dengan 1 per xy menghasilkan 4x dx sama dengan 0. Kemudian kita integralkan 2 per y dy min integral 4 per x dx sama dengan c, menghasilkan 2 ln y min 4 ln x sama dengan c. Kemudian ruas kanan dan ruas kiri sama-sama kita bagi menjadi 2, menjadi ln y min 2 ln x sama dengan c per 2. Aturan ln dalam pengurangan ini kemudian kita peroleh menjadi ln y per x kuadrat sama dengan ln di mana c sama dengan e pangkat c per 2. Kita peroleh c-nya itu y per x kuadrat ya teman-teman, karena di sini maaf ini kurang c ya teman-teman. Ini seharusnya ln y per x kuadrat sama dengan ln c, di mana c-nya itu merupakan bilangan e pangkat c per 2. Diperolehlah c yaitu y per x kuadrat gitu. Dari trajektori ortogonalnya adalah y sama dengan x kuadrat dikali c. Itu ya teman-teman. Sekian materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.